Pantai Ujung Kulon, bagian dari Taman Nasional Ujung Kulon, TNUK, di ujung barat Pulau Jawa, memiliki sejarah panjang dari kawasan pemukiman menjadi hutan lindung setelah letusan dahsyat Gunung Krakatau tahun 1883 yang mengubahnya menjadi lanskap liar, lalu ditetapkan sebagai cagar alam dan taman nasional, menjadi rumah bagi badak Jawa langka, serta diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO pada 1991 karena nilai konservasi dan keindahan alamnya yang luar biasa di Selat Sunda. Sejarah awal dan letusan Krakatau. Perkenalan ilmiah, Ujung Kulon mulai dikenal peneliti, termasuk ahli botani Jerman F. Junghun, pada 1846 karena kekayaan flora dan faunanya. Bencana 1883, letusan Krakatau menghancurkan kawasan ini, melenyapkan pemukiman dan pertanian penduduk, serta mengubahnya menjadi hutan kembali karena tsunami dahsyat. Penetapan kawasan lindung dan taman nasional. 1. 1921, pemerintah Hindia Belanda menetapkan Ujung Kulon sebagai kawasan suaka alam, cagar alam. 2. 1937, statusnya diubah menjadi suaka marga satwa, termasuk Pulau Pecang dan Panaitan. 3. 1967, menjadi cagar alam Ujung Kulon, meliputi Gunung Honje Selatan. Dan 4. 1992, ditetapkan sebagai Taman Nasional, TNUK, seluas 122.956 ha dan diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia, Natural World Heritage Site. Ciri khas dan daya tarik. 1. Rumah badak Jawa, TNUK adalah habitat terakhir badak Jawa, spesies langka dunia. 2. Keindahan alam, memiliki hutan hujan tropis lebat, pantai pasir putih, dan laut biru yang memesona. 3. Pulau Pecang, dulunya tempat perlindungan pelaut dari badai, kini jadi destinasi wisata populer. Dan 4. Peninggalan sejarah, terdapat peninggalan Hindu di Pulau Panaitan dan mercusuar di Tanjung Layar. Signifikansi. Konservasi, menjadi tonggak penting konservasi alam di Indonesia dan dunia. Pariwisata, destinasi wisata alam utama di Banten, menawarkan petualangan mendaki atau snorkeling di perairan Selat Sunda. Pantai Ujung Kulon, bagian dari Taman Nasional Ujung Kulon, TNUK, di ujung barat Pulau Jawa, memiliki sejarah panjang dari kawasan pemukiman menjadi hutan lindung setelah letusan dahsyat Gunung Krakatau tahun 1883 yang mengubahnya menjadi lanskap liar, lalu ditetapkan sebagai cagar alam dan taman nasional, menjadi rumah bagi badak Jawa langka, serta diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO pada 1991 karena nilai konservasi dan keindahan alamnya yang luar biasa di Selat Sunda. Sejarah awal dan letusan Krakatau. Perkenalan ilmiah, Ujung Kulon mulai dikenal peneliti, termasuk ahli botani Jerman F. Junghun, pada 1846 karena kekayaan flora dan faunanya. Bencana 1883, letusan Krakatau menghancurkan kawasan ini, melenyapkan pemukiman dan pertanian penduduk, serta mengubahnya menjadi hutan kembali karena tsunami dahsyat. Penetapan kawasan lindung dan taman nasional. 1. 1921, pemerintah Hindia Belanda menetapkan Ujung Kulon sebagai kawasan suaka alam, cagar alam. 2. 1937, statusnya diubah menjadi suaka marga satwa, termasuk Pulau Pecang dan Panaitan. 3. 1967, menjadi cagar alam Ujung Kulon, meliputi Gunung Honje Selatan. Dan 4. 1992, ditetapkan sebagai Taman Nasional, TNUK, seluas 122.956 ha dan diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia, Natural World Heritage Site.